Halo semua, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, amin. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film Jack the Giant Slayer 2013. Sebelum membahas silahkan Anda siapkan segelas kopi hangat, dan cemilan seperti kuaci atau potato. Di saat badai petir di malam hari, Jack yang masih kecil pun belum kunjung tertidur, malah sedang asik bermain sambil berdongeng. Tak lama kemudian ayahnya pun datang menghampirinya dan menyuruhnya segera tidur. Karena saat ini sedang badai petir. Namun Jack menganggap para raksasa itu yang menyebabkan petir, karena ibunya selalu bilang seperti itu kepadanya. Lalu Jack pun menunjukkan buku dongeng itu kepada ayahnya. Jack menemukan buku itu dari peninggalan ibunya. Kemudian menyuruh ayahnya membacakan dongeng itu. Ayahnya pun membacakannya untuk Jack. Dengan biji yang mereka ambil dari pohon ajaib. Dahulu kala para rahib menumbuhkan sebuah jalan untuk mencari Tuhan mereka. Namun pada saat mereka tiba di tempat yang mereka kira gerbang menuju surga, tempat itu malah berbalik menyeramkan karena di antara surga dan bumi ada tempat yang berbahaya. Tempat itu bernama Gantua, rumah bagi ras raksasa yang buas. Dengan jembatan yang kini di hadapan mereka, mereka pun bergegas menuju dunia manusia. Malapetaka kehancuran akibat para raksasa. Mereka mengikuti jejak raja-raja terkaya, kemudian mereka merampas harta benda raja-raja kaya. Yang lebih parahnya raksasa itu hilang kendali setelah tercicipi rasa darah manusia. Bahkan tak tersisa hingga tulang-tulang manusia dia telan. Pada saat yang sama, masa kecil Putri Isabelle, Eleanor Tomlinson, terpesona oleh dongeng legenda yang sama. Kemudian Raja Erik menyuruh para rahib kembali untuk memakai sihir hitam untuk menemukan cara menaklukkan hati para raksasa. Para rahib itu pun mengambil salah satu jantung raksasa itu, lalu dicampurkannya dengan sihir yang kuat. Dan mereka pun menciptakan mahkota yang belum pernah ada sebelumnya. Mahkota itu memiliki kekuatan ajaib yang dapat meluluhkan hati raksasa. Segera sang Raja Erik memakainya. Dengan kekuatan ajaib raksasa itu pun tunduk pada setiap perintahnya. Dia mengirimkan para raksasa itu kembali ke tempat mereka dilahirkan. Kemudian Raja Erik memutus hubungan antara para raksasa dan manusia. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, setelah Jack meranjak dewasa, di mana ayah dan ibu Jack sudah tiada, Jack tinggal bersama pamannya. Jack disuruh pamannya pergi ke kota untuk membantu menjual kudanya. Jack sebenarnya tidak ingin menjual kuda itu, namun keadaannya yang miskin yang memaksanya menjual kuda itu. Sesampainya di kota, Jack menawarkannya kepada orang-orang di kota. Tak lama Jack menemukan keramaian. Di situ ada banyak anak kecil yang sedang mendengarkan komedi pendongeng lucu. Jack pun menghampirinya tanpa sengaja. Jack melirik gadis yang tak jauh darinya. Jack merasakan cinta bertepuk sebelah kiri. Wanita itu pun melirik kembali Jack yang selalu menatapnya. Tak lama kemudian, sekelompok hooligan mencoba melecehkannya. Namun Jack tak tinggal diam dan mencoba menyelamatkannya. Hingga para anggota raja mendatanginya. Karena itu adalah sang putri raja bernama Isabella. Pengawal sang putri pun menyuruh Jack berlutut untuk menghormatinya. Setelah itu Jack pun kembali ke kudanya, namun gerobaknya menghilang. Diambil sekelompok hooligan tersebut. Kini kembali di mana Roderick yang akan mengunjungi ruangan rahasianya. Di mana dia menyimpan mahkota dan biji kacang ajaib itu. Tak lama kemudian Wicke menyerunya, karena sang raja menyuruhnya untuk bertemu dan ingin membicarakan calon istrinya Isabella. Yang selalu keluyuran, namun Sir Roderick akan membiarkannya sampai jatuh ke jurang setelah menikah nanti. Roderick hanya ingin harta dan tahta kerajaannya saja. Karena Roderick merencanakan kejahatannya yang lebih besar, ia percaya bahwa dongeng itu nyata. Tak lama dia pun berlintasan dengan seorang rahib. Setelah sampai di tempat rahasia, Roderick mendapati semua barangnya berantakan. Lalu mencari biji kacang yang disimpan dalam sebuah buku itu yang hilang hingga menyisakan mahkota yang terbungkus di pot bunga. Roderick pun mencurigai rahib yang berlintasan dengannya lah yang sudah merampasnya. Dan menyuruh Wicke menutup gerbang dan menangkapnya. Kembali di mana rahib Abel itu berusaha untuk keluar dari istana kerajaan. Kemudian dia menemui Jack yang sedang mempromosikan kudanya. Rahib Abel itu menyuruhnya dan akan membelinya seharga 10 koin emas. Tentu saja Jack langsung menghampirinya. Rahib Abel itu menjelaskan bahwa dia dalam misi penting antara hidup dan mati. Jack pun sepakat menjual kuda itu, namun Rahib Abel itu tak membawa uang, dan dia akan memberinya uang setelah dia sampai biara.
Jack meyakini para rahib itu orang yang jujur, daripada orang penjual daging. Namun Jack tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Kemudian Rahib Abel itu memberinya sebuah kacang, dan Rahib Abel menjelaskan bahwa itu bukan sekedar kacang, itu adalah relik keramat peninggalan zaman dahulu. Dan jangan sampai hilang atau terkena air, dan menyuruh Jack membawanya ke biara kloister. Karena kacang itu sangat berharga bagi para rahib kloister dan pasti Jack akan mendapatkan lebih dari 10 koin emas. Tak lama pun Rahib Abel pergi menunggangi kuda yang dibawa Jack. Namun ketika hendak sesampainya di gerbang keluar, Rahib Abel tertangkap. Kini kembali di mana sang putri Isabella yang disuruh menghadap ayahnya sang raja absolut. Dan menasehatinya karena sang raja tak mungkin selamanya hidup, salah satu harapan ayahnya sang putrinya calon ratu kloister. Dan Roderick calonnya sebagai raja. Roderick adalah orang kepercayaan ayahnya itu. Sang putri pun berdebat dengan ayahnya raja absolut. Karena sang putri Isabella tidak mau dinikahkan sama Roderick yang umurnya 2 kali lipat lebih tua darinya, dan juga Isabella tak mencintai Roderick. Isabella menyuruh ayahnya untuk tidak memaksakannya, dan akan membuktikan bahwa dia bisa menjaga kerajaan itu sebagai ratu, tanpa harus ada raja. Sang putri Isabella pun meminta izin untuk mendekati rakyatnya yang akan dia pimpin agar dia tahu apa yang diinginkan rakyatnya itu, setelah dia menjadi pemimpin kerajaan. Dan menyuruh ayahnya agar tak menyuruh penjaga membuntutinya. Ayahnya pun menolak karena tak ingin kehilangan Isabella setelah kehilangan istrinya. Dan menyuruhnya agar tidak meninggalkan istana kerajaan. Keputusan sang ayahnya akan tetap menikahkannya dengan Roderick. Isabella pun hanya pasrah lalu pergi, sambil kecewa kepada ayahnya. Dan Jack yang sedang dimarahi pamannya. Karena pulang tak membawa uang, hanya memberi beberapa butir kacang, salah satu harapan kudanya pun hilang. Pamannya pun selalu menasehatinya suruh menjadi dewasa. Karena umurnya sudah beranjak 18 tahun. Dan menghamburkan kacang ajaib itu hingga membuatnya beramburan, dan salah satu kacang itu jatuh ke tanah. Pamannya itu terpaksa menjual barang peninggalan orang tua Jack, untuk cadangan beberapa minggu. Jack pun hanya pasrah. Di malam hari, Isabella pun menyelinap keluar dari istana bersama kudanya. Dalam perjalanan ia kehujanan dan cuaca sedang badai petir. Tak sengaja dia melihat lampu rumah penduduk yang terang, ia pun memutuskan untuk berteduh di sana, dan akhirnya Isabella bertemu dengan Jack, di saat Jack hendak menjemput pamannya pria petani itu. Dan Jack pun terkejut ketika membuka pintu, ternyata ada Isabella, gadis yang pernah bertemu dengannya di istana kota itu. Kemudian Jack pun menyuruhnya masuk. Mereka berdua pun membicarakan buku dongeng legenda itu, karena mereka berdua menyukai cerita buku itu. Namun tak lama kemudian kacang Yege terjatuh di tanah dialiri air hujan, dan membuatnya tumbuh begitu pesat hingga mengangkat rumah Jack ke atas, dan Isabella pun meminta Jack untuk menyelamatkannya. Jack pun berhasil naik, namun pohon kacang itu pun terus membesar dan tinggi. Jack pun tidak nyaman dengan ketinggian, dia pun berusaha menebang pohon itu. Tapi dia tergelincir lalu jatuh, hingga membuatnya pingsan. Pohon itu pun membawa Isabella ke langit. Kembali di mana Roderick menjumpai Wike, yang ditugaskannya menginterogasi Rahib Abel. Namun Rahib Abel pun tetap tidak mengakuinya, kemudian Roderick membunuh Rahib Abel. Singkat cerita, kini kembali di mana Jack yang sedang pingsan. Ia pun tersadar, namun dia sudah diketahui oleh Raja Absolut, dan menanyakan gelang putrinya yang ada padanya. Jack pun ditangkap dan disuruh berlutut. Jack pun menjelaskan bahwa dia tidak mencurinya, karena Isabella datang di rumahnya tadi malam untuk berteduh. Jack pun berusaha menolongnya, lalu Raja Absolut menanyakan rumah Jack di mana. Jack menunjuk ke arah pohon itu. Sang Raja Absolut pun memerintahkan Elmond untuk menyiapkan prajuritnya yang terbaik dalam panjat memanjat pohon. Kemudian Roderick meminta izin kepada Raja untuk ikut bersama dalam misi menyelamatkan sang putri, namun di hatinya ada rencana jahat. Kemudian Roderick dan Wike pun ikut. Dan Jack pun juga ingin ikut, namun dianggap lelucon oleh anggota kerajaan. Tapi Roderick pun mengizinkannya ikut, karena dia tahu Jack lah yang membawa kacang ajaib itu, dan akan mengambilnya jika ada kesempatan. Jack, Roderick dan akting pengawas Wike, Ewan Bremner, relawan Roderick untuk Satria Raja, yang dipimpin oleh Elmond, Ewan McGregor, dan wakilnya,
Cerawe, Eddie Marsan, mereka memanjat pohon kacang mencari Isabella. Di tengah perjalanan, ketika badai hujan petir, salah satu rombongan mereka tersambar petir, dan terjatuh hingga menarik yang lain ikut terjatuh. Kemudian Roderick pun menyeru Wike untuk memutuskan talinya agar rombongan itu mati. Setelah hampir sampai di puncaknya mereka pun beristirahat. Hingga matahari terbit, Jack pun bergegas melihat di atas. Sesampainya di atas, Jack mendapati rumahnya yang tersandar terikat akar pohon kacang. Mereka menemukan ranah raksasa. Mereka tak mendapati Isabella di rumah itu, kemudian ia menelusuri jejak kaki Isabella namun jejak itu makin naik ke atas. Kemudian Elmond memutuskan membagi tugas, menjadi dua kelompok, satu kelompok dengan Jack, Elmond, dan Cerawe, dan yang lainnya bersama Roderick dan Wike. Di saat mereka akan berpisah, Roderick dan Wike pun menyepikan Jack dan menyuruhnya menyerahkan kacang ajaib itu. Dan mengancamnya jika berani memberitahu yang lain tentang rencana jahat mereka. Karena Jack takut, lalu Jack memberikan biji kacang itu kepada Roderick. Kemudian Roderick dan Wike pun pergi. Namun Jack masih menyisakannya satu, lalu dia simpan di kalungnya. Kembali di mana raja memutuskan untuk berkemah di bawah pohon raksasa itu, untuk berjaga-jaga jika terjadi hal-hal yang mengancam kerajaannya. Karena mereka mendapati 5 prajurit yang tewas akibat jatuh. Kita kembali dengan rombongan Jack. Mereka mendapati tanda-tanda petunjuk. Dan Jack mendapati petunjuk melalui buku dongeng yang dibawa Isabella. Dan memberitahu rekan-rekannya, ada sesuatu yang menangkap Isabella. Rekannya pun tak percaya. Namun Jack menjelaskan ada dahan yang patah itu, dan itu pasti sesuatu yang besar yang menariknya di sana, dan dia berada dalam bahaya. Kemudian Elmond sebagai pemimpin keamanan, memutuskan berpisah dengan Roderick untuk berpencar mencari keberadaan Isabella, dan menyuruh rombongan mereka untuk menelusuri dataran tinggi. Di belakang Jack yang menoleh, Roderick pun diancam lagi untuk tutup mulut masalah biji kacang yang diambilnya. Di tengah perjalanan tak sengaja mereka melihat domba-domba yang sedang berkerumpulan, karena mereka sudah mulai lapar. Jack dan Cerawe pun hendak menangkap domba-domba itu. Sesampainya di tengah, Jack dan Cerawe pun terkena perangkap. Dan ternyata itu perangkap raksasa untuk menangkap buruannya. Tak lama kemudian muncul raksasa itu dari balik pepohonan, dan mendapati perangkapnya yang terlepas. Singkat cerita, Cerawe dan Elmond pun tertangkap oleh raksasa. Jack yang bersembunyi di dalam air sungai itu pun selamat. Jack pun membuntuti raksasa tersebut, untuk menyelamatkan mereka, dan mencari keberadaan sang putri Isabella. Kembali di mana Roderick dan Wike yang berniat membunuh satu lagi anggotanya, untuk mempermudah rencana mereka nantinya, Roderick pun memanggil rekannya dan membohonginya Isabella ada di bawah tebing itu. Ketika rekannya mendekat, Roderick pun langsung mendorongnya hingga ia pun jatuh. Wike pun tertawa, karena dia heran jika seseorang hendak mati dia pasti akan berteriak. Tak lama kemudian Wike pun berteriak yang sama, dia ditangkap raksasa itu dan menelan kepalanya. Namun saat giliran Roderick yang akan dimangsa raksasa itu, Roderick pun mengeluarkan mahkota ajaib yang sebelumnya dia bawa itu dan Roderick pun selamat. Karena raksasa itu menganggap Roderick sebagai pemimpin mereka. Kembali di mana Jack yang hampir sampai di kediaman para raksasa itu. Kita akan lanjut di part 2. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, jangan lupa tinggalkan subscribe kalian, karena semua itu gratis. Wassalamualaikum.